Halo guys, balik lagi bersama gua DJ yang gua dimana itu ya user, admin dan moderator yang ada di channel Black DJ. Di sini gua bakalan ngasih video baru lagi, tapi agak berbeda. Di sini gua bikin video dengan tema baru yaitu dimana gua bakalan bahas sebuah video tentang breakdown dari opening map atau MV dari yang video yang udah gue bikin atau video-video MV lainnya nanti, tapi itu bakalan gue bahas di next kesempatan. Oke, jadi sebelum gue bahas lebih lanjut, gue masih bingung namanya apa, cuma untuk sementara gue bakalan sebut ini sebagai MV breakdown. Jadi video ini tuh bahas tentang reaction sambil nge-breakdown efek-efek apa sih yang gue pakai di video-video yang gue bahas ini. Misalkan gue kasih efek blur, gue kasih efek apa sih transisi lah, gue kasih segala macam lah, 3D segala macam, pokoknya gue bahas di situ. Dan kalau misalkan kalian tahu ada nama yang lebih bagus dari AMV breakdown, misalkan kalian ada ide nih namanya apa, sebut aja di kolom komentar, nanti bakalan gue pin komennya dan bakalan gue pakai kalau emang itu bagus. Oke, ya, jadi perlu diingat video kayak gini tuh gue nggak bener-bener bahas tutorialnya ya, gue lebih ke pembahasan dari si efek-efek apa yang gue pakai. Jadi kayak nge-breakdownnya aja, jadi kayak gue sebutin apa aja sih yang gue pakai, dan gue mungkin coba bakalan kasih contoh sedikit-sedikit di video ini, ngasih tahu aja kalau misalkan oh di sini tuh pakai efek ini tuh pakai efek ini ya, pokoknya gitu. Jadi kalau kalian berharap tutorial itu ada di segmen lain, gue tuh udah punya segmen tutorial, gue punya segmen matnya khusus, dan gue bakalan buat ini segmen bahas-bahas, dan gue juga ngebagiin beberapa preset pack buat kalian yang mau ngedit dengan lebih gampang. Kalian tuh cuma ganti foto image-nya aja dan kalian tuh udah dapat preset-preset secara gratis di channel ini, bro. Oke, dan gue juga nggak mau asal sebut aja. Misalkan gue sebutin, wah ini pakai efek dulu nih, kalau nggak percaya gue bakalan kasih juga ininya, contohnya gitu loh. Tapi nggak 100% itu tuh benar. Jadi misalkan dia pakai efek ini, belum tentu dia pakai efek itu. Jadi misalkan, soalnya dalam proses editing itu nggak cuma satu cara yang bisa digunakan. Misalkan dia pakai transisi 1 ke 2 misalkan dia pakai transisi grids, nah di situ bisa jadi dia bikin sendiri gridsnya, atau bisa jadi dia pakai template, atau bisa jadi dia pakai transisi overlay. Kan itu beda-beda, cuma menghasilkan hasil yang sama gitu, cuma caranya aja berbeda. Jadi kayak misalkan satu video itu bisa dibikin dengan berbagai cara gitu loh. Jadi nggak cuma satu efek tuh dibikin satu cara aja, nggak begitu. Jadi satu efek itu bisa dipakai berbagai macam cara sesuai dengan si editornya. Langsung aja kita bahas ke pembahasan utamanya, yaitu bahas editing. Oke, langsung aja kita bahas video kali ini yang dari scene 1 sampai akhir. Oh ya, di sini tuh gua nggak bakal bahas semuanya. Dari sini gua akan bahas beberapa scene yang emang penting aja buat gua dan buat kalian tentunya, yang menurut gue ini penting banget dan perlu dibahas gitu loh. Oke, di scene pertama ini langsung aja gue bahas. Jadi di sini tuh gue pakai beberapa beberapa layer. Di situ ada banyak. Di sini gue pakai, kita bahas yang pertama aja dulu ya, yang di layer paling depan, paling atas. Di sini tuh ada si beberapa karakter, misalkan ada 7 sampai 8 karakter. Kayak misalkan Muichiro, ada Genya, ada Mitsuri, ada Tanjiro, pokoknya 7 sampai 8 lah. Atau bisa lebih juga, terserah kalian. Nah, di sini tuh kalian ubah warnanya, bagian si color gradingnya itu mau ubah jadi, misalkan si Muichiro di contoh ini kan Muichiro jadi biru, si Mitsuri ini jadi pink gitu-gitulah. Ya, kalian ubah di sini jadi 7 sampai 8 layer. Di situ ada karakter ditumpuk sampai 8 dengan posisi dan skala yang sama ya. Jadi biar lebih proporsional gitu. Jadi kayak nggak harus sama banget sama si wajahnya si Tanjiro. Jadi misalkan si mepet deket-deket lah, bagian mata, hidung sama si mulutnya itu nggak terlalu jauh gitulah. Jadi intinya di bagian tengah sesuai sama si karakter Tanjiro gitu loh. Di sini juga gue nggak sesuai banget, yang penting menyerupai sedikit gitu. Gue pakai 2 frame per 2 frame. Jadi kita gue tunjukin ya. Nah, di sini tuh dia berganti kan. Di sini tuh gue pakai 2 frame aja nih, ya kan, 1 2. Nah, dia tuh berubah setiap 2 frame. Oke. Jadi
Di situ setiap 2 frame itu tuh gua ubah si maskingannya, gua geser-geser dari misalkan dari mata, hidung, mulut, dahi gitu-gitu, geser-geser aja. Random juga nggak masalah, tapi ya nggak harus sesuai lah gitu loh, nggak harus menyerupai muka. Mungkin di beberapa scene ada yang gua samain, kayak misalkan di mana ya, ada pokoknya bagian scene-nya itu membentuk wajah. Nah, ini di sini itu membentuk wajah si Tanjiro misalkan, tapi kalian ya di randomin juga nggak masalah gitu loh. Ya intinya di sini tuh beberapa karakter yang diubah jadi satu layer, kemudian kalian masking dan kalian taruh di satu scene yang sama gitu loh. Dan jangan lupa kalian kasih efek glitch ya. Efek glitch tuh gue nggak mau bahas di sini karena ini tuh cuma background doang, jadi gue cuma kasih tahu aja di sini tuh kasih efek glitch. Itu aja sih untuk dari si bagian wajah-wajah yang bergantian ini nih. Nah ya, jadi cuma itu aja yang gue pakai. Lalu di bagian si layer keduanya itu ada si Tanjiro nya ya. Si Tanjiro ini gue bikin jadi dua layer juga. Di sini tuh ada si Tanjiro hitam, si gue kasih geometri, pokoknya gue kasih efek color grading lah, gue ubah warnanya jadi gelap gitu. Terus si Tanjiro aslinya tuh di layer kedua, jadi ditumpuk begini, kemudian jadi ditumpuk begini si layer keduanya, si layer yang paling atasnya ini opacity-nya diturunin, jadi kelihatan lah si layer pertamanya. Oke, jadi begitu. Lalu si backgroundnya ya, background mah gampang lah, kalian nyari di Google atau di YouTube background kayak gini, atau di cutscene anime lain juga banyak kok background begini. Ya intinya di scene pertama cuma itu aja, cuma efek glitch sama beberapa karakter yang dijadiin satu scene. Udah, itu aja. Nah, oke. Di sini mungkin banyak yang penasaran gimana caranya gue bikin scene ini. Jadi di sini ini tuh sebenarnya simple. Kalian pakai yang namanya efek stop motion. Kalau kalian terjun di dunia editing pasti kalian tahu namanya stop motion. Di sini tuh backgroundnya itu kayak diberhentiin setiap beberapa frame. Jadi nggak kan kalau misalkan mau animasi lebih smooth itu kan satu frame itu banyak gambar yang berjalan gitu loh, yang bergerak. Sementara ini dalam satu gambar ini dibikin jadi berapa detik, misalkan 5 detik per satu frame, jadi dia tuh kayak kelihatan patah-patah. Nah itulah stop motionnya. Jadi kalian bikin stop motion pada background. Kalau kalian mau backgroundnya ya, kalau kalian butuh background kayak gini, itu gue bisa kasih kalian di preset nanti gratis kalau misalkan like-nya tembus. Oke, seperti biasa. Gue bakalan kasih ini secara cuma-cuma. Oke. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan si Tanjiro ini. Si Tanjiro ini gue bikin kasih efek namanya edgy ya, edgy detect. Di sini gue kasih efek namanya edgy detect. Jadi di sini itu sesuai namanya, fungsinya itu untuk mendeteksi sebuah outline atau edgy pada sebuah scene yang ditampilkan gitu loh. Oke. Ini mungkin banyak dari kalian yang pengen tahu caranya. Sebenarnya di sini tuh caranya simpel banget. Sumpah ini tuh simpel banget, cuma makan waktunya lama banget. Sini gua makan waktu 8 sampai pokoknya seharian lah. Sini gua makan waktu bikin sini ini. Jadi ini tuh gua bahas bagian mana tuh ya. Bagian gampangnya tuh ya. Bagian gampangnya itu ya cuma background si Tanjiro di zoom aja, atau kalau emang ada scene yang begini ya udah langsung pasang aja scene yang begini, kalian gelapin aja warnanya supaya highlightnya itu lebih ke si kacanya gitu. Kita masuk ke bagian kacanya. Jadi di bagian kacanya ini itu sebenarnya adalah PNG kaca
yang gue bikin 3D. Sebenarnya gue tuh anaknya kan si paling gratisan deh ya, pokoknya si paling gratisan. Gue pengen nyari yang gratis gitu loh. Template gue cari kesana sini nggak ada bro. Jadinya gue bikin sendiri gitu loh pakai PNG. Habis itu gue bikin efek 3D. Jadi efek 3D itu mungkin ada beberapa cara yang bisa kalian lakuin buat jadiin 3D gitu loh. Cuma di kasus gue ini gue cuma jadiin 3D itu pakai cara yang gue tahu yang lebih simple tapi berat gitu loh. Jadi si PNG ini gue masking. Sebenarnya jangan di masking dulu, kalian duplikat sampai ketebalan kaca yang kalian mau gitu loh. Di sini misalkan contohnya 32 atau 24 atau seterusnya lah kalian yang kalian mau berapa ya. Semakin banyak layarnya ya semakin tebal juga si kacanya gitu loh. Jangan lupa kalian aktifin juga bagian 3D nya supaya jadi 3D gitu loh, dan lalu dijadiin satu layer supaya nggak berat juga. Nah habis itu kalian kalian taruh apa namanya scene video yang mau kalian masukin di bagian kaca. Di sini tuh misalkan gue kasih Tanjiro di sini di paling bawah layer pertama. Layer pertama itu si Tanjiro, layer keduanya itu ada si kacanya, layer ketiga itu ada si kacanya juga. Jadi ini tuh duplikat dari si kaca, ada dua ya. Jadi yang satu ini untuk si highlightnya, bukan si highlight, pokoknya ya, yang satu ini buat dijadiin paling atasnya, yang kedua ini buat dijadiin si maskingan dari si video yang ketiga gitu loh. Dan di sini tuh ada efek kayak cahaya gelap, terus pindah ke scene selanjutnya itu cahaya terang ke normal gitu, kayak gitu. Efek cahaya yang ini gue pakai adalah efek Deep Glow. Itu plugin bisa kalian download di mana, di Google atau di mana kalian bisa download plugin Deep Glow ini. Lalu kalian animasiin aja cahayanya dari 0 ke 100 gitulah. Pokoknya kalian bisa atur Deep Glow-nya sesuai keinginan kalian supaya ngebentuk transisi gitu loh. Kita masuk ke scene selanjutnya. Nah, ini ada improvisasi baru gua yang baru aja gua cari tahu caranya bikin ini. Itu namanya Optical Flares. Itu adalah plugin After Effects yang bisa kalian download juga di website ya. Gua nggak mau kasih link ya karena gua takut itu ngelanggar pedoman komunitas YouTube. Jadi kalian bisa cari aja, pokoknya gua kasih tahu namanya itu Optical Flares. Oke. Di efek kali ini yang gue pakai itu ada dua efek doang. Yang pertama itu sebenarnya tuh si Nezuko ini warnanya hijau kayak gini nih. Nah terus gue hilangin si rumputnya supaya color gradingnya itu ke merah gitu. Jadi gue fokusin ke merah. Lalu yang kedua itu efek Optical Flares yang udah gue sebutin tadi, dimana efek ini itu fungsinya supaya ada kayak cahaya-cahaya atau kan cahaya-cahaya kayak ilahi. Kalian atur aja pakai streak atau glow, lalu kalian ubah warnanya, atau kalian misalkan mau ubah animasi pakai flickering, mau pakai position tuh bisa banget kalian. Pokoknya kalian tuh bisa improvisasi banget di efek ini, dan ini tuh bakalan bikin video kualitas kalian tuh bakalan lebih GG ya kalau bilangnya. Oke. Nah, jadi di sini itu gua tuh cuma pakai yang namanya masking ya. Di sini tuh cuma masking, literally masking. Jadi itu di situ gua tumpuk ada 4 layer, itu ada background, ada si Mitsuri Kanoji, lalu ada si Genya, ada si Nezuko paling atas. Jadi kalian tuh masking videonya, masking. Jangan lupa di backgroundnya itu di sini tuh gua kasih apa namanya, background hutan yang ada di scene dari Kimetsu juga. Di sini tuh kasih efek blur aja, kasih efek blur si bagian backgroundnya. Habis itu jangan lupa misalkan warnanya warna setiap karakternya itu beda sama si
apa sama si kondisi background keadaan, kalian itu bisa ubah aja ya color grading, jadi misalkan ke warna gelap atau warna terang tergantung si nuansa atau si lingkungan yang ada di sekitarnya gitu loh. Oke, untuk sini ini cuma itu aja sebenarnya yang gue pakai. Lalu kita lanjut ke next scene. Gue membahas dua scene langsung mungkin di sini, yang ini yang kedua nanti, lalu sama yang ini ya. Di sini Nezuko ini gue cuma ya biasalah masking, habis itu di sini tuh masking, tambahin efek glitch tuh kalian lihat di sini ada efek glitch dari si maskingan Nezuko nya. Habis itu di sini gue taruh 3D, namanya 3D kamera, lalu diatur aja animasinya kamera ini dari kiri ke kanan. Udah gitu doang. Di sini tuh ya tinggal kasih efek blur gitu lah, Gaussian blur. Di situ di sini dikasih efek glow yang ya apalah, kalian bebas mau pakai deep glow atau mau pakai glow atau glow bawaan After Effects juga bisa. Di sini tuh gue cuma masking aja bagian si siapa namanya, kakak bukan kakaknya, saudaranya ya, saudara kembarnya si Moichiro, supaya dia kan ceritanya tuh udah meninggal gitu loh, jadi gue bikin dia tuh opacity-nya gue turunin, habis itu gue kasih glow juga, jadi seolah-olah dia tuh udah nggak ada gitu, kelihatan kayak dia tuh udah meninggal gitu loh, jadi sesuai sama ceritanya. Oke, lanjut ke next scene. Oke guys, ini mungkin adalah scene yang terakhir yang bisa gue kasih tunjuk ke kalian gimana cara bikinnya. Mungkin ini agak ribet dan gue bakalan tunjukin dikit untuk contohnya. Jadi di sini tuh gue sudah pakai ada 6 layer kalau nggak salah, gue pakai 6 layer, dimana layer yang paling bawah ini, layer pertama nih yang paling bawah itu adalah si background hitam putih ini. Lalu layer keduanya gue kasih adjustment layer, yang dimana ini tuh buat ngeblurin samping-samping nih, kalau kalian lihat nih samping-samping ini. Nah ini tuh ada blurnya ini gue kasih Gaussian blur, lalu gue masking gitu loh. Nah, lalu ada layer ketiga ini si bagian si bayangan hitamnya si Tanjiro gitu loh, dia tuh kayak shadownya lah. Lalu tadi kan yang ketiga, lalu ada layer keempat, itu ada si bagian background dari si Tanjiro yang udah dimasking. Sebenarnya nggak dimasking ya, dia tuh pakai trackpad, terus kalian ubah itu jadi alpha aja, jadi ntar tuh otomatis ke masking. Jadi si Tanjiro ini jangan lupa kalian bagi dua ya, kalian duplikat si Tanjiro ini jadi ada dua Tanjiro. Habis itu Tanjiro pertama itu kalian diamin aja, kalian nggak usah kalian apa-apain, cuma kalian gelapin aja pakai Lumetri Color. Habis itu si Tanjiro yang kedua ini kalian dijadiin si maskingannya si background gitu loh. Habis itu ya animasiin aja, bisa dari ini rotationnya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri begitu. Oke, itu dia bahas sesi AMV breakdown kali ini. Mungkin videonya bakalan panjang banget dan gua ngeditnya ribet. Oke, tidak apa-apa, yang penting gua ngasih edukasi kalian ya, gua juga sama-sama belajar di sini. Kalau kayak misalkan spekulasi atau editan gua atau tebakan gua atau apapun yang salah, misalkan efek-efek yang gua pakai itu kurang tepat atau apa, kalian bisa komen di bawah, kasih tahu apa yang benarnya, dan gua bakalan coba cek komentar kalian, dan gue bakalan cobain cara kalian, dan kalau misalkan emang benar bisa, dan mungkin nextnya bakalan gue pakai gitu. Dan teman-teman yang nonton video ini juga bisa lebih mendapatkan edukasi. Mungkin dicukupin itu aja video gue kali ini. Ya kedepannya gue kalau misalkan gue mau bikin video kayak gini lagi, mudah-mudahan kalian suka dan enjoy ngeliatnya. Dan sorry banget kalau misalkan kualitas kamera gue itu jelek banget, karena gue tuh pakai webcam yang abal-abal ya, yang murahan banget, yang 100 ribuan ya, sebenarnya kurang layak banget. Dan
kalau gua fullin aja sebenarnya tuh jelek banget, bulamnya tuh kelihatan banget, makanya gua bakalan coba kecilin aja. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gua kali ini. Jangan lupa untuk kalian tinggalkan like dan share ke teman-teman kalian supaya gue lebih semangat lagi buat bikin video kali ini. Dan sampai jumpa di next video.